Kita lanjutkan untuk kuliah yang ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas tentang tipe-tipe data ya, yang bisa diproses oleh sistem mikroprosesor 8086 atau 8088, yaitu byte, word, double word ya. Jadi ini masing-masing ukurannya, ini 8 bit, ini 16 bit, dan ini 32 bit ya. Nah, tipe data yang bisa diproses sama dia itu yang pertama adalah integer ya. Jadi integer itu ada dua. Yang satu adalah ini yang kecil ini ya. Yang kecil ini yang terdiri dari 8 bit, yang besar yang terdiri dari 16 bit ya, atau 2 byte. Ya tentunya kamu tahu ini berarti byte ya, ini word ya datanya ya, yang integer. Nah terus jenis datanya itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Ini satu untuk yang integer itu ada namanya unsigned integer, ada namanya signed integer ya. Jadi unsigned integer itu nilainya mulai dari 0 sampai, kalau yang byte ya, dari 0 sampai 255. 255 ini yang basis 10 ya, desimalnya. Artinya kalau kita ubah jadi tentunya dari 00 8 bit ya, 0 sampai 1 ya. Jadi ini sama dengan nilainya 255, nilainya 0 tentunya ya. Jadi di antara ini ada sebanyak 256 angka ya. Jadi kalau yang 2 byte atau word itu dari angkanya dari 0 dan 65535 ya. Jadi ini karena 2 byte atau 2 byte ya, word itu kita bisa tulis angka maksimumnya itu dalam bentuk heksadesimal ya. Jadi heksadesimalnya ada F ya. Jadi ini bilangan heksadesimal. Jadi ini maksimum itu nilainya adalah 65, ini desimalnya ya, 5 berarti 35 ya. Tentunya paling rendah 0 ya, sehingga total angka yang bisa dibentuk adalah 65.536 angka. Itu namanya unsigned integer. Nah, kalau kamu ingat dulu belajar rangkaian logika, jadi cara merepresentasikan bilangan negatif juga bisa kita pakai namanya signed integer. Jadi kalau signed integer itu yang most significant bitnya itu biasanya kita kasih angka 1 ya. Yang di sini yang 2 bit, ini yang di sini dia angkanya 1. Itu artinya dia angkanya negatif ya. Jadi angka positif yang bisa kita bentuk di sini adalah di sini 0, tapi di sini boleh 1. Di sini 0, di sini boleh 1. Jadi kalau kita bicara tentang yang 1 byte ya. Jadi kalau sign itu angka positifnya maksimum adalah 0 ya, 1 seperti ini. Jadi ini angka yang paling besar ya. Jadi ini angka positif. Angka negatif ya, itu adalah 1 seperti ini. Jadi ini angkanya negatif nih. Ini paling kecil ya. Jadi ini untuk yang
1 byte ya, 8 bit. Jadi ini nanti kalau kita pakai sign integer itu byte-nya dari yang ini tuh nilainya minus 128 ya. Jadi yang ini dia 128, yang positif cuma maksimum 127 ya. Tapi totalnya kamu lihat ini sama dengan yang di sini ya. Cuma karena kita pakai yang paling depan ini sebagai tanda positif atau negatif. Oke, sama juga dengan yang word ya, atau yang 2 byte atau 16 bit ya. Jadi minimumnya itu minus sekian ya, 32.768, sedangkan angka maksimumnya adalah 32.767. Oke, jadi itu namanya integer, ada dua jenis, signed dan unsigned integer ya. Ini contoh, pokoknya kita ditanya berapa nilai bilangan word ya, signed integer ya. Jadi kata kuncinya dia signed dan dia integer ya. Wordnya itu tentunya membuat dia 16 bit ya. Jadi pertama, jadi kita jawab ya, kamu ubah dia menjadi binary ya. Jadi F itu adalah 1 1 1 1 ya. Ini untuk yang F. E itu adalah 1 1 1 0 ya. Jadi ini 4 berikutnya. F lagi 1 1 1 1 ya. Jadi kalau kalian tidak ingat, coba di review lagi video yang pertama ya, atau kuliah yang pertama. Dan F juga yang terakhir adalah 1 1 1 1. Ini basis 2 ya. Jadi ini adalah bilangan negatif kan dia sign ya. Jadi ini kalau kalian belajar logika, rangkaian logika ya, ini namanya komplement 2. Jadi komplement 2. Jadi caranya mengubah adalah kita convert semuanya ini ya menjadi bit berlawanan. Jadi kalau 1 kita ubah jadi 0, kalau 0 ubah jadi 1, sehingga kita dapat ini 0 0 0 0 sama 0 0 0 1 ya, 0 0 0 0 dan 0 0 0 0. Jadi itu ya tindakan pertama kita. Sampai situ kita tambahkan bit terakhir dengan 1, sehingga kita dapatkan ini tambah 1 ya. Ini dapat terakhir, kita dapatkan 0 0 0 0 0 0 0 1 seperti itu. Jadi kalau kita ubah bilangan ini ya, jadi ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ini adalah 1 kali 2 pangkat 8 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jadi ini hasilnya adalah 257 ya. Nah, karena ini adalah sudah kita ubah komplementnya, jadi bilangan yang direpresentasikan ini adalah sama dengan minus 257 ya, seperti itu. Nah, jenis bilangan lain, jenis data lain yang dikenali juga namanya binary code desimal ya. Jadi binary code desimal itu juga ada dua jenis. Yang pertama itu namanya unpack ya. Unpack itu dia digitnya cuma ada 4 digit ya. Jadi dari 0 sampai di 3. Sedangkan pack itu dia bisa dari ada 8 digit, ada 8 bit. Oke. Nah, jadi kalau BCD itu kita lihat per 4 digit ya. Jadi kalau 4 digitnya itu tentunya nilai desimal. Di sini kita lihat BCD-nya. BCD-nya yang 4 digit ini ya. Jadi tentunya seperti biasa 0000 itu nilainya 1,
001 itu nilainya, sorry ini 0 ya, ini nilainya 1. Terus 0010 ini 2, 0011 ini 3, 0100 ini 4 ya. Nah seterusnya 0101 5, 01106, 0111 berarti 7 ya, 8, 1000 9, 1001 sampai di sini. Jadi dia ada cuma sampai 9 ya untuk yang ini. Oke. Jadi itu namanya, dan ingat dia tidak ada yang seperti ini, cuma caranya menilai nanti umpamanya ada 2 digit ya. Jadi kita gabungkan BCD digit yang pertama, sorry ini yang pertama ya, ini digit yang kedua ya. Jadi umpamanya kita punya angka 47 ya. Jadi ini umpamanya basis 10 ya. Tentunya kita convert 4-nya, kalau kita ubah ke desimal biasa ya, tentunya kamu pakai yang cara biasa itu ya, yang apa namanya, ubah dibagi radix. Tapi kalau ubah ke BCD kita lihat per digitnya. Jadi kita ubah 4 itu kita tahu nilainya adalah berapa? 100 ya. Jadi ini 4, jadi kita taruh dalam 4 bit. Sedangkan 7 kita tahu nilainya adalah 0111 itu 7 ya. Ini yang tadi ya. Jadi 4, kamu ingat, kamu harus tahu sudah ini ya. Dan ini 7, 01111. Oke. Sehingga kalau kita nulis bilangan 47 dalam BCD, ini kita tulis dalam bentuk 0100 0111, dan ini BCD, bukan basis 2 ya. Jadi sistem mikroprosesor ini juga mengenali bilangan ini ya. Tapi kalau ini kamu convert langsung ke apa namanya, ke desimal, ini hasilnya nggak akan seperti ini ya. Jadi kalau BCD harus dilihat per 4 bit. Oke. Nah, di sini ada contoh, ada sebuah data pack BCD ya. Jadi pack BCD itu terdiri 2 digit ya, yang disimpan pada alamat, ini alamatnya. Nah, jadi ini adalah yang disimpan di sini adalah sekian ya. Jadi ini 8 bit. Jadi kamu hitung ini ada 8 angka ya. Tentukan nilai desimalnya. Nah, karena kita tahu ini nilai BCD. Oke, ini adalah angka BCD ya. Sebelumnya kita harus perhatikan nilai alamat ini tidak pengaruh ya, karena ini tidak ditanya ya. Jadi yang ditanya hanya nilai desimal dari isinya ini. Ya, ini adalah isinya ya. Jadi karena ini datanya adalah pack BCD, maka kita harus bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2, di angkanya itu kita pisahkan 1001 seperti ini, dan 0001. Jadi yang ini adalah, jadi inilah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Jadi inilah 9, inilah 1. Jadi angka BCD untuk ini adalah 91. Oke, jadi ini adalah angka desimal yang kita dapatkan. Jadi itu namanya binary code desimal ya. Kita jelas harus bedanya dengan desimal biasa dan binary biasa ya. Nah, ada juga namanya kode ASCII ya. Jadi ini kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange ya. Jadi ASCII itu kodenya umpamanya kita lihat 01000001 itu adalah kode untuk A. Jadi kalau kita punya 8 byte ya, 8 bit atau 1 byte ya, kode yang seperti ini artinya A.
Kode berikutnya, yang berikutnya tentunya 10 ya. Ini B, yang berikutnya adalah C dan seterusnya. Ya, jadi listnya ada, kamu bisa lihat kamu bisa Google sendiri ya. Jadi contoh yang ekstrim saya perlihatkan umpamanya. Jadi kode yang ini itu adalah tombol delete. Oke, jadi ini untuk keyboardnya ya. Dan data yang jadi kode ASCII untuk merepresentasikan umpamanya keyboard ya. Jadi keyboardnya Dell, ini kode ASCII-nya sekian. Oke. Nah, itu tadi jenis data ya, jenis data yang dikenali oleh mikroprosesor kita ya. Nah, berikut adalah kita akan bahas tentang segmen register ya dan segmentasi dari memori. Ya. Jadi sebagai mana diketahui di dalam mikroprosesor kita yang 8086 itu terdapat 4 register aktif ya. Jadi ini segmen register kita ada 4. Jadi ini namanya code segmen, start segmen, data segmen, dan extra segmen ya. Jadi satu segmen di dalam mikroprosesor kita ini ya, ini berisi 16 bit. Oke, jadi ini 16 bit masing-masing ya. Nah, setiap 16 bit datanya di sini itu menunjukkan ke memori ya. Ini nanti menunjukkan alamat ke memori. Oke. Nah, tapi alamat di memori itu ada 20 bit. Bukan 16 bit. Ya. Nanti jadi untuk mengakses code segmennya itu nanti kita perlu nanti offset namanya ya. Nah, sehingga karena datanya ini semua adalah 16 bit ya. Nanti setiap segmen kayak code segmen ini bisa menunjuk sebanyak 64 kilobyte. Oke, jadi yang pertama melihat ini agak membingungkan ya. Tapi 64 kilobyte itu adalah nilai dari 16 bit, maksimum dari 16 bit. Oke, jadi kalau kita cek lagi, apa sih 64K itu? 64K itu sama dengan 16 bit ya. Maksudnya bukan sama dengan, artinya ini maksimum yang kita bisa bentuk ya dari 16 bit adalah FFF ya, hexadesimal. Jadi ada 4. Jadi ini nilainya seperti tadi 65.000 sekian ya. Tentunya jumlahnya nanti totalnya adalah kita bilang jumlah dari 0 ya, dari 0 sampai FFF ini adalah 64 kilobyte ya. Jadi karena kita memproses data 16 bit ya, jadi setiap segmen ini merepresentasikan data sebanyak 64 kilobyte di memori. Ya, ini memori di luar. Oke. Jadi stack segmen kita juga nanti ada sebanyak 64 kilobyte, ini juga ada 64 kilobyte, ini juga ada 64 kilobyte. Ya. Tetapi memorinya kita totalnya di sini dari 000H sampai FFF ini ada sebesar 1 megabyte ya, atau 1 juta. Oke. Tapi yang bisa ditunjuk oleh code segmen itu hanya 64 kilobyte. Ya. Dan konten dari code segmen ini juga bisa diubah-ubah ya. Dan ingat, code segmennya hanya sebuah register yang terdiri dari 16 bit. Oke, nanti ini akan menunjuk di memori sebanyak 64 kilobyte untuk merepresentasikan dia. Oke. Nah, jadi contohnya kita punya tadi ya, DS, CS, SS, dan extra segmen ya. Jadi di dalamnya ini kan ada 16 bit ya. Nah, 16 bit ini akan menunjuk nanti bagian terbawah dari segmen memorinya. Pokoknya segmennya dia B ini ya. Jadi segmennya ini terdiri dari 64 kilobyte ya, memori ya. Jadi memori fisiknya ada 64 kilobyte ya.
Bagi yang masih bingung, saya ulangi lagi ya. Jadi byte. Oke. Jadi di sini ya, kan dia nunjuk ini ada 16 bit ya. Jadi ini yang paling bawah ditunjuk ya. Jadi yang paling bawah pokoknya ditunjuk 0 0 F 0 umpamanya ya. Ini heksadesimal. Oke. Jadi dia ada nanti lagi ada 00 F1. Ini juga termasuk ya. Dan seterusnya sampai 00 bukan 00 ya. Nanti kita tambahkan, dia tambahkan nanti F yang ini ya. Nanti kita tambahkan F FE. Oke. Jadi kita tambahkan sebesar itu, nanti itu jadinya memorinya ya, lokasi memorinya dia ya. Oke. Jadi yang ditunjuk sama isinya ini adalah bagian paling bawah dari segmen memorinya ini ya. Jadi memorinya ini bisa ada yang paling bawah ini pokoknya tadi 00 F0 ya. Tentunya ada, kalau alamatnya ada 20 bit ya. 0. Di sini adalah 0 0 0 F0 ditambah dengan ini FE. Oke, jadi ini range rentangnya ini ada 64 kilo byte ya. Jadi byte ini merepresentasikan data di dalam memori. Dalam memori kita ada datanya 1 byte ya. Jadi ini fisiknya ada sebanyak 64 kilo. Oke. Nah, jadi pokoknya yang ini yang menunjuk E, jadi ini bagian paling bawah yang E ditunjuk di sini dan seterusnya. Nah, kadang bisa juga di overlap ya. Ini namanya yang overlapping ya, overlapping. Ini yang continuous ya. Ini yang overlapping. Contohnya overlapping adalah C dengan B overlapping. Jadi kalau nanti ada yang mengakses C, nanti banyak CS diubah ke C isinya ya. Nanti dia akan menunjuk ke bawah C sini. Nanti isi C kadang-kadang overlap dengan lokasi memori yang B ya. Memori yang bisa ditunjuk ya, itu kita bisa lihat ini ada heksadesimalnya ada 1 2 3 4 5 ya. Jadi 5 heksadesimal itu artinya 20 bit ya. Jadi alamatnya bisa direpresentasikan, ditulis dalam 20 bit. Oke. Jadi alamatnya sendiri nanti ada 20 bit ya. Ini bit ke 19, ini bit ke 0. Jadi alamatnya seperti itu. Jadi ada 20 bit untuk alamatnya ya. Jadi alamat dari 0 sampai FFF ini merepresentasi 1 megabyte ya. Nah, tetapi tidak semua posisi memorinya ini yang bisa kita ubah-ubah ya. Ada beberapa yang di reserve dan didedikasikan untuk fungsi khusus ya. Tapi ini tidak penting ya, cuma saya tambahkan saja di sini untuk pelengkap ya. Yang bisa kita akses itu adalah yang mulai dari di sini FFFF 0 ya, dari sini sampai ke 80H. Itu yang bisa memori fisiknya yang bisa kita akses. Yang lainnya didedikasikan untuk fungsi-fungsi khusus ya. Nah, ini yang dulu pernah kita bahas tentang software modelnya ya. Jadi kita punya 14 ya, 14 register ya. Jadi ada instructor pointer dan seterusnya. Ada segmen register, ada register yang kita pakai secara umum, ada juga status register. Ya. Jadi kita akan bahas sekarang fungsinya masing-masing ya. Yang pertama adalah instruction pointer yang ini. Ya, yang ini. Nah, instruction pointer itu tentunya dia 16 bit juga ya. Jadi semuanya 16 bit ya. Dia menentukan word berikutnya dari kode instruksi yang harus diambil dari kode segmen. Oke, jadi itu katanya banyak membingungkan mungkin ya.
Jadi kalau yang terjadi adalah ketika programnya dimulai ya, jadi kita punya kode segmen yang ini, CS kode segmen ini dia menunjuk ke satu bagian di memori ya, karena kode segmen ada isinya. Oke. Nah, kalau isi pointernya pertama 0, maka di dalam memori ini dia akan ditunjuk yang paling bawah. Ya. Dan isinya ini akan dijalankan, akan dimasukkan, di copy ke instruction queue. Oke, jadi saya ulangi, umpamanya isi instruction pointernya 0, maka isi dari memori E yang paling bawah ini ya akan dimasukkan ke instruction queue. Habis itu instruction pointernya akan ditambah 2 ya, karena dia ukurannya word. Ya. Jadi alamatnya dia naiknya per byte ya, per byte. Jadi karena dia ukurnya word, dia naik 2, ditambah 2 nanti dia nunjuk ke atas lagi, lebih atas sedikit. Sehingga nanti setelah instructionnya dijalankan ya, instruction yang berikutnya dimasukkan lagi ke instruction queue. Ya. Jadi instruction pointer itu bekerja dengan code segmen. Ya. Jadi dia menunjuk bagian mana di code segmen dia sedang berada instruksinya. Oke, saya harap jelas ya. Jadi instruction pointer adalah offset ya. Nanti kita bahas apa itu offset. Di offset untuk instruksi berikutnya ya. Jadi nanti kita bisa tulis CS IP. Jadi CS ini untuk menunjukkan dia code segmen ya. Jadi nanti ada isinya, nilainya berapa ya. Nanti ini akan mengoffset dia. Nanti ini akan menunjukkan di mana posisi instruksi yang harus dieksekusi atau yang harus dipindahin ke instruction queue. Oke. Nah, dari dua register ini register 16 bit, ini 16 bit, ini akan menghasilkan alamat 20 bit yang menunjukkan tempat khusus spesifik di memori kita. Ini memori kita. Oke, dia akan naik ke sini. Nah, naik perubahannya ini akan di set oleh instruction pointer. Nih. Oke. Jadi itu fungsi dari instruction pointer untuk menjalankan programnya ya. Nah, seperti tadi saya bilang, setelah selesai setelah instruksinya selesai dijalankan oleh execution unitnya ya. Nanti execution unitnya akan mengasih sinyal ke BIU ya, bus interface unit, sehingga nanti IP-nya bisa dinaikkan menjadi 2 ya. Tapi biasanya setelah dimasukkan ke instruction queue, ini IP-nya otomatis ditambah 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh prosesor ya. Oke. Nah, ini yang lagi aktif, ada 4 ya, seperti kita bahas tadi ya, code segment, data segment, text segment, dan extra segment ya. Tapi kalau kita umpamanya mau melakukan sebuah operasi ya, kita ingin mengakses memori ya. Tapi kalau kita setiap melakukan operasi mengakses memori, prosesnya akan menjadi lama ya. Kadang-kadang kita membutuhkan kita bisa menggunakan register ini untuk menyimpan mengambil data dari memori ya, kita taruh di data register. Oke. Nah, nanti manipulasi memori bisa dilakukan di data register. Setelah selesai dimanipulasi baru dibalikkan lagi ke memori seperti itu ya. Sehingga proses memindahkan memori ke sini dan proses untuk manipulasi data di register itu jauh lebih cepat daripada dia perlu mengakses lagi ke memori ya. Jadi itu fungsinya dari data register kita ya. Data register yang ini ya. Yang ini. Jadi itu untuk menyimpan data dari memori ya, sehingga bisa dimanipulasi oleh execution unit ya. Nah, berdasarkan fungsinya biasanya yang dipakai dipisahin ya. Jadi ada namanya akumulator, ini biasanya dipakai untuk dalam proses pengalian, pembagian ya.
ada yang base untuk proses translate ya, dari berubah translate data ya. Ada count, ini biasanya dalam operasi string ya, ini kita pakai, atau data register kita pakai tentunya juga untuk mengalihkan atau membagi bilangan ya. Nah, jadi itu fungsi yang tadi ya, yang ini. Nah, sekarang yang ini namanya pointer dan index register. Nah, pointer dan index register ini juga untuk dipakai sebagai untuk menunjuk ke memori. Ya, jadi ada berbagai cara untuk mengakses memori. Kita juga bisa pakai ini ya, pointer dan indexing. Tentunya sebagai offset ya. Jadi ini nanti kita akan pakai sebagai offset. Nah, ini kita bisa bilang dia menyimpan offset address ya. Jadi nanti pointer dan index register itu kita akan pakai umpamanya di sini ya, SP ya, stack pointer. Ini adalah sama seperti yang kita mengakses memori instruksi tadi ya. Tapi ini khusus ini untuk namanya stack. Ya, di memori ini kita punya stack ya. Di segmen stack itu alamat base-nya namanya ya. Nanti ini untuk pointernya, offsetnya. Oke, untuk menunjuk di bagian mana memori kita terletak, umpamanya top of stack ya, atau TOS. Ya, artinya stack-nya kita sekarang menunjuk kemana, seperti itu. Ya. Nah, untuk index register itu ada dua ya. Ini ya, source index, destination index. Itu biasanya kita pakai dengan data segmen dan extra segmen. Jadi kalau kita pakai DS ya, nanti kita pakai offsetnya index register yang source index atau destination index. Oke. Pointer register itu offsetnya terhadap stack segmen. Yang mana pointer register? Yang ini ya, stack SP base pointer. Jadi itu kita pakai untuk di stack ya. Nah, yang source dan destination itu nanti ada hubungannya dengan apakah kita ingin mengambil dari memori atau menulis ke memori ya. Jadi source itu artinya dia menunjukkan, nanti SI-nya ini offsetnya yang menunjuk ke memori. Oke, jadi ini sumbernya. Jadi kita umpamanya ingin mengambil data dari memori, jadi kita pakai SI. Umpamanya kita ingin menulis data ke memori, nanti kita pakai DI, destination index ya. Oke.